Bagaimana diskusinya dalam kelompok? Bang, kami tulis di sini nggak apa-apa ya? Boleh. Bagaimana kelompok 2? Ini jawabannya mau dibagikan satu. Ya, nanti dilaporkan oleh ketuanya di depan ya. Ya? Boleh. Boleh di handphonenya. Mana yang lebih praktis? Kelompok 3 bagaimana? Sedikit lagi ya Bang. Yuk. Dicatat ya di kertas atau di handphone, nanti ketuanya nyampaikan laporan. Ini kelompok 4. Iya Bang. Bagaimana? Nomor 2. Nanti dilaporkan ya hasil diskusinya. Kelompok 5 bagaimana kabarnya? Ya, dicatat atau di handphone bisa ya, nanti kelompok melaporkan. Kelompok 6 bagaimana? Nanti dilaporkan ya. Apakah dosa Daud adalah berzina karena dia mengambil istri orang, istri si Uria yaitu si Batseba. Boleh lebih kuat supaya semua mendengar. Soal pertama, apakah dosa Daud? Dosa Daud adalah berzina karena dia mengambil istri orang, istri si Uria yaitu si Batseba. Untuk soal nomor 1B, mengapa Daud tidak berkelit terhadap Nabi Nathan atas tudingan terhadapnya? Karena dia sadar akan dosanya dan dia sadar dia salah. 2A, mengapa dosa seksual menjijikkan hati Allah? Karena melanggar aturan dan perintah Allah. Rasul Paulus mengajarkan kepada orang percaya bukan untuk menghindari seks, tetapi menjauhi perbuatan seks yang tidak normal. Untuk soal nomor 3, bagaimana dosa seksual pada masa kini? Mengapa Tuhan tidak spontan memvonis dosa manusia? Dosa seksual pada masa kini tidak terjadi hanya pada orang dewasa, tetapi sudah merambat ke anak di bawah umur. Mengapa Tuhan tidak spontan memvonis dosa manusia? Karena Dia bukan manusia. Dia Tuhan yang penuh kasih dan maha pengampun. Dia masih mau memberi kesempatan bagi mereka yang berlari dari jalannya, dan Dia juga gak pernah menolak orang-orang yang mau berbalik kepadanya. Ya. Ada yang mau menambahkan dari kelompok 1? Sudah cukup? Kalau ada mau menambahkan atau pertanyaan? Sudah? Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan. Kelompok 2. Yang pertanyaan pertama, apakah dosa Daud? Dosa Daud ialah yang melakukan perzinahan dengan istrinya Uria yaitu Batseba, dan juga dia melakukan pembunuhan berencana terhadap Het, dan juga dia melakukan dusta untuk menutupi rangkaian dosa yang telah diperbuatnya. Dan mengapa Daud tidak berkelit terhadap Nabi Nathan atas tudingan terhadapnya, padahal dia adalah seorang raja? Karena dia sadar dengan perumpamaan yang diberikan oleh Nabi Nathan kepadanya, jadi dia tidak berkelit. Dan yang pertanyaan kedua, mengapa dosa seksual menjijikkan hati Allah? Karena pada titah, karena itu melanggar titah atau perintah Tuhan, yaitu yang ketujuh, yaitu jangan engkau berzina, dan juga menyangkut perintah Allah yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya ataupun segala sesuatu milik mereka.
Dan pertanyaan 2B, apakah vonis terhadap dosa seksual? Kalau menurut dari kelompok 2 sendiri itu kami tidak bisa menjawab memang, karena menurut kami mungkin itu dosanya itu mungkin beda dari yang banyak beragam, itu tergantung tingkat berat dosanya. Dan yang ketiga itu bagaimana dosa seksual pada masa kini. Jadi dari singkatnya kesimpulan dari kelompok kami, dosa seksual masa kini adalah kejahatan atau hal-hal yang tidak wajar dilakukan menurut hukum dan juga perintah Tuhan. Tapi saya tambahkan sendiri, kalau pada masa kini dosa seksual itu lebih banyak ke LGBT untuk pada masa kini. Jadi banyak orang yang mewajarkan apa yang tidak wajar, dan itu juga mereka membenarkan apa yang tidak benar di mata Tuhan dengan menambahkan terhadap logika dan ataupun opini-opini yang ada pada masa kini. Dan selanjutnya itu mengapa Tuhan tidak spontan memvonis dosa manusia pada masa ini, karena dalam Alkitab akan ada hari penghakiman, dan juga sebelumnya pada perjanjian baru itu Tuhan telah mengirimkan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Maka dari itu setiap dosa akan diberi hukumannya pada saat hari penghakiman. Dari kelompok 2 ada tambahan? Sedikit aman. Ya. Untuk pertanyaan, apakah vonis terhadap dosa seksual? Kita selaku umat manusia, kita tidak dapat memvonis kesalahan atau perbuatan setiap manusia yang telah diperbuatnya. Mungkin dengan memvonis tersebut biar itu kayak mana ya bilangnya, hubungan dia dengan Tuhan gitu. Karena kita selaku manusia, kita tidak dapat mengukur kesalahan orang, tetapi atas perbuatan dia itu telah melanggar perintah yang telah dijabarkan oleh Tuhan, dan telah yang telah diiniin kepada kita gitu karena dia tuh sudah nggak hidup berdasarkan standar hidupnya Tuhan gitu. Tambahan dari sini. Oke, ada lagi dari kelompok 2? Sudah cukup? Oke, terima kasih, tepuk tangan kelompok 2. Wakil kelompok 5 ke depan. Kelompok 3 sekarang. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, apakah dosa Daud? Dibuka sedikit supaya bisa kedengaran, kelihatan juga ucapannya. Nah, dosa Daud itu adalah yang pertama, dosa Daud melakukan pembunuhan berencana. Yang kedua, Daud berzina dengan istrinya Uria yaitu Batsheba, dan Daud berdusta. Yang 1B, mengapa Daud tidak berkelit terhadap Nabi Nathan atas tudingan terhadapnya padahal dia seorang raja? Karena Daud sudah menyadari dosanya dan dia sudah menyesal atas dosa-dosa yang dia lakukan. Yang kedua, mengapa dosa seksual menjijikkan hati Allah? Karena dosa seksual adalah perkara yang timbul dari diri sendiri, dan itu merusak citra Allah yang menciptakan kita yang serupa dengan Allah. Jadi dosa seksual itu adalah dosa yang merusak citra Allah sendiri juga. Kemudian apakah vonis terhadap dosa seksual? Seperti yang dibilang kelompok 2 tadi, kita tidak bisa memvonis dosa seseorang juga, karena kita punya Tuhan yang memiliki hukuman tersendiri bagi setiap umatnya yang melakukan dosanya masing-masing. Yang ketiga, bagaimana dosa seksual pada masa kini? Dosa seksual pada masa kini menurut kelompok kami tersendiri yaitu melakukan hal-hal yang tidak wajar. Yang kedua, melakukan hal-hal seks yang di luar ikatan hubungan pernikahan yang pastinya tidak sesuai dengan perintah dan hukum Allah. Kemudian, mengapa Tuhan tidak spontan memvonis dosa manusia pada masa kini? Karena Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia, sehingga kita memperoleh pengampunan dan keselamatan yang daripadanya. Dan juga karena kita harus hidup dalam tanggung jawab, dan kita harus menyadari bahwa hukuman Tuhan atas dosa kita yang ada di bumi ini akan dihukum Tuhan di hari penghakiman. Baik, dari kelompok 3 ada tambahan atau pertanyaan? Tidak ada. Sudah? Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4. Pertama, apakah dosa Daud?
Dosa Daud adalah zina, pembunuhan berencana dan juga dusta yang mengakibatkan dia harus dihukum mati. Mengapa Daud tidak berkelit terhadap Nabi Nathan atas tudingan terhadapnya, padahal dia seorang raja? Karena Daud tahu bahwa Daud akan mendapatkan hukuman mati, serta dia tahu Tuhan tidak suka dengan kekejian yang dilakukan, sehingga dia mengakui dosanya terhadap Tuhan sedikit pun upaya untuk berkelit. Mengapa dosa seksual menjijikkan hati Allah? Karena dosa seksual itu berdosa terhadap diri sendiri, apakah vonis terhadap dosa seksual? Tidak bisa divonis. Bagaimana dosa seksual pada masa kini? Mungkin sangat meningkat ya Bang, banyaknya kabar atau berita pada saat masa kini, karena ada juga orang yang lebih dewasa salah menggunakan obat seperti yang mengapa Tuhan tidak spontan memvonis dosa manusia pada masa kini? Karena manusia sedang marah dengan Allah, jadi dia tidak langsung menjatuhkan atau memvonis manusia tersebut, tetapi ya masih mengampuni manusia, dan dia memberikan dan diberi penghakiman pada saat harinya nanti. Sekian. Oke, ada tambahan dari kelompok 4? Ada? Sudah cukup? Baik, kita kasih aplaus kelompok 4. Terima kasih. Sekarang giliran kelompok 5. Dibuka aja sedikit biar kita bisa lebih jelas mendengar suaranya. Saya dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan yang kamu kasih tadi. Yang pertama, Sedikit kuat supaya yang paling jauh bisa mendengar. Yang pertama, apakah dosa Daud? Dosa Daud adalah berzina, melakukan pembunuhan berencana dan dusta, dan mengakibatkan dia harus dihukum mati. Dan dia juga merancang skenario yang jahat kepada suami Bathsheba. Soal yang 1B, mengapa Daud tidak berkelit terhadap Nabi Nathan atas tudingan terhadapnya, padahal dia seorang raja? Karena dia sudah merasa bersalah, dan apa yang telah diceritakan Nabi Nathan itu benar tentang Daud. Yang kedua, mengapa dosa seksual menjijikkan hati Allah? Karena dosa seksual berdosa terhadap diri sendiri dan dapat merusak citra Allah. Apakah vonis terhadap dosa seksual? Vonisnya Tuhan murka atas kelakuan manusia, sehingga Tuhan tidak tinggal diam atas perbuatan dosa manusia. Yang ketiga, bagaimana dosa seksual pada masa kini? Mengapa Tuhan tidak spontan memvonis dosa manusia pada masa kini? Karena manusia tidak dapat melawan godaan dan hawa nafsu pada masa kini. Tetapi mengapa Tuhan tidak spontan memvonis dosa manusia pada masa kini? Tuhan tidak langsung memvonis, tetapi Tuhan memberi kesempatan untuk manusia memperbaiki diri. Ada tambahan kelompok 5? Sudah cukup? Kelompok kita kasih plus. Kelompok 5, terima kasih. Terakhir kelompok 6. Nomor 1A, apakah dosa Daud? Dosa Daud berbelit rentetan dosa-dosa zina, pembunuhan berencana, dan dusta yang mengakibatkan dia harus dihukum mati. 1B, mengapa Daud tidak
berkelit terhadap Nabi Nathan atas tudingan terhadapnya, padahal dia seorang raja. Karena Daud langsung mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dan Daud bersungguh-sungguh menyesal atas perbuatannya karena takut akan murka Allah, dan Tuhan segera mengampuni dan memulihkan hukuman Daud sehingga menjauhkan dia dari kematian. 2a. Mengapa dosa seksual menjijikkan hati Allah? Sebab Allah menciptakan manusia segambar dengan serupanya, sehingga dosa seksual merusak citra Allah yang ada dalam diri kita dan dalam setiap orang. Karena pada yang kita tahu pada 1 Korintus 3 ayat 16 bahwa kitalah bait Allah dan roh Allah kita tinggal dalam kita. Sehingga jika kita melakukan dosa seksual itu sama saja merusak roh Allah yang ada dalam diri kita. 2b. Apakah vonis terhadap dosa seksual? Tuhan tidak memvonis, tetapi Tuhan memberikan nasihat untuk bertobat atas dosa kesalahan kita agar murka Allah tidak tertimpa atas kita dan menyuruh untuk mengikuti Yesus. 3a. Bagaimana dosa seksual pada masa kini? Dosa seksual pada masa kini adalah seks bebas dan seks di bawah umur. 3b. Mengapa Tuhan tidak spontan memvonis dosa manusia pada masa kini? Kenapa Tuhan tidak spontan memvonis dosa kita pada masa kini? Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan sudah rela mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita agar kita tidak binasa karena dosa kita, dan kita sudah diampuni oleh Yesus. Baik, dari kelompok 6 ada tambahan? Tidak? Sudah cukup? Baik, kita kasih aplaus. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Yuk. Ya.